Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai tentang pengertian dan contoh dari 5 tanda baca. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Ayu Aldina Afrianti dari kelas reguler A dengan NIM 220311101161. Nah, di sini saya bakal bahas mengenai 5 tanda baca. Nah, sebelum kita membahas mengenai tanda baca, apa sih tanda baca itu? Tanda baca adalah suatu tanda atau simbol yang gak ada hubungannya sama sekali dengan frasa, suara, kata di dalam suatu bacaan atau di dalam suatu bahasa. Tanda baca sendiri itu berperan sebagai sebuah struktur dalam tulisan, intonasi, dan jeda pada saat di dalam pembicaraan. Nah, di dalam 5 tanda baca itu apa aja sih? Yang pertama yaitu ada tanda baca titik. Pada penggunaan tanda baca titik ini berfungsi sebagai beberapa macam. Yang pertama yaitu penanda akhir kalimat. Fungsi tanda titik yang paling umum ini dan paling banyak dipahami orang-orang adalah sebagai penanda dari akhir kalimat. Pasti teman-teman semua sudah banyak mengetahui dan menggunakan tanda baca titik ini dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya adalah ibu baru saja berangkat ke Medan. Titik. Nah, di dalam kalimat itu terdapat kata titik di ujungnya. Yang kedua, tanda titik itu berfungsi sebagai pemisah angka pada penanda waktu, jam, menit, dan detik. Tanda titik juga dapat digunakan sebagai pemisah dari jam, waktu, menit, detik ini karena disebabkan atau sering diganti oleh titik 2. Contohnya, pukul 06. Nah, yang kedua yaitu ada sebagai pemisah angka pada penanda waktu, jam, menit, dan detik. Contohnya yaitu pukul 6:05. Jadi di antara 06 ada titik dan 05, seperti itu. Yang ketiga yaitu sebagai memperjelas jumlah. Tanda titik juga digunakan untuk memperjelas bilangan ribuan atau kelipatannya. Contohnya yaitu kasus COVID-19 di Indonesia tembus 1 juta kasus. Jadi tanda titik digunakan dalam angka 1 juta tersebut. Tapi perlu kamu ketahui ini atau kamu ingat ya, bahwa tanda titik ini tidak berlaku pada angka yang tidak menyatakan jumlah sekalipun. Contohnya yaitu tsunami di Aceh terjadi pada tahun 2004. Nah, 2004 itu tidak menunjukkan jumlah, 2004 itu menunjukkan tahun, seperti itu. Selanjutnya berfungsi sebagai peran dalam penulisan referensi. Nah, pasti teman-teman mahasiswa semua sering menggunakan tanda titik dalam penggunaan referensi, bukan? Selanjutnya yang kedua yaitu penggunaan tanda baca koma. Nah, tanda baca koma ini memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, diletakkan di tengah kalimat. Tanda ini sangat sering digunakan di tengah-tengah kalimat. Biasanya tanda koma ini digunakan dalam suatu perincian atau penyebutan bilangan juga. Contohnya yaitu ibu berbelanja keperluan memasak seperti garam, gula, kecap, dan minyak goreng. Nah, di dalam jeda yang saya bicarakan tadi, itu dalam penulisannya terdapat tanda baca koma. Selanjutnya, tanda baca koma itu berfungsi sebagai perbandingan kalimat. Tanda koma berperan dalam membentuk sebuah kalimat perbandingan. Tanda ini digunakan untuk memisahkan kalimat yang setara yang didahului kata yang menunjukkan perbandingan seperti, tetapi, namun, dan melainkan. Contohnya yaitu wahana wisata itu sungguh menyenangkan, namun cukup banyak berbahaya bagi anak. Selanjutnya, tanda baca koma ini berfungsi sebagai memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat. Tanda koma juga digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimatnya.
Dengan catatan jika anak kalimatnya mendahului induk kalimat. Contohnya seperti ini. Jika tempatnya terlalu sempit, kita tidak akan gunakan tempat itu. Jadi dari kata jika tempatnya terlalu sempit, koma, kita tidak akan gunakan tempat itu. Selanjutnya tanda baca yang ketiga yaitu tanda baca seru. Tanda baca seru ini berfungsi sebagai yang pertama yaitu kalimat perintah. Nah, dalam setiap penulisan, setiap kalimat perintah itu pasti memiliki tanda seru. Kalau teman-teman semua memerintahkan atau menyuruh seseorang dalam bentuk tulisan pasti menggunakan tanda seru. Contohnya yaitu, tolong matikan lampu di ruangan itu. Tanda seru, seperti itu. Nah, tanda seru ini juga berfungsi sebagai menunjukkan ekspresi terkejut atau kaget. Ketika teman-teman merasa kaget atau terkejut atau memiliki emosi, pasti menggunakan tanda seru. Contohnya yaitu, astaga, apakah aku lupa mengirimkan kabar ke kamu? Nah, di kata astaga itu memiliki tanda baca seru. Yang keempat, yaitu penggunaan tanda baca tanya. Tanda baca tanya ini berfungsi sebagai menanyakan sesuatu pastinya. Tanda baca ini tuh bertujuan atau berfungsi sebagai kalimat yang menanyakan sesuatu. Contohnya yaitu, kapan Ayu pergi ke Bandung? Tanda tanya. Ini yang terakhir yaitu penggunaan tanda baca titik 2. Tanda baca titik 2 ini berfungsi sebagai yaitu pertama, akhir dari pernyataan lengkap. Tanda titik 2 ini digunakan pada akhir pertanyaan yang lengkap. Tapi hal ini hanya berlaku jika masih dalam rangkaian yang sama. Contohnya yaitu, kita persiapkan perlengkapan berkemah. Titik 2, tenda, ransel, jaket, dan pakaian tidur, titik. Seperti itu. Dan juga tanda baca titik 2 ini berfungsi sebagai dalam teks drama setelah kata yang menunjukkan pelaku. Contohnya yaitu dalam percakapan, Ratu sambil memandang ke bawah, sudahlah, mungkin memang inilah takdirku. Hani, titik 2, sambil menepuk pundak Ratu, hei ngapain ngelamun aja. Jadi tanda titik 2 ini berfungsi di dalam kalimat percakapan.